warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Julia dengan nomor induk mahasiswa D1A1211019 dari kelas A Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Halu Oleo. Di sini saya akan menjelaskan terkait sumber historis, sosiologis, dan politik tentang konstitusional dalam berbangsa negara Indonesia. Jadi, bagaimana sih sumber historis konstitusi? Nah, menurut Thomas Hobbes 1588 sampai 1879, manusia pada status naturalis bagaikan serigala, hingga timbul adagium homo homini lupus atau man is a wolf to his fellow man, artinya yang kuat mengalahkan yang lemah, lalu timbul pandangan bellum omnium contra omnes atau perang semua lawan semua. Perjanjian, hidup dalam suasana demikian, pada akhirnya menyadarkan manusia untuk membuat perjanjian antara sesama manusia yang dikenal dengan istilah factum unionis. Selanjutnya, timbul perjanjian rakyat menyerahkan kekuasaannya kepada penguasa untuk menjaga perjanjian rakyat yang dikenal dengan istilah factum subjectionis. Dalam bukunya yang berjudul Leviathan 1651, ia mengajukan suatu argumentasi tentang kewajiban politik yang disebut kontrak sosial, yang mengimplikasikan pengalihan kedaulatan kepada primus inter pares yang kemudian berkuasa secara mutlak atau absolut. Pemikiran Hobbes tak lepas dari pengaruh kondisi zamannya atau Zeitgeist-nya, sehingga ia cenderung membela monarki absolut atau kerajaan mutlak dengan konsep Divine Right yang menyatakan bahwa penguasa di bumi merupakan pilihan Tuhan, sehingga ia memiliki otoritas tidak tertandingi. Nah, pandangan inilah yang mendorong munculnya raja-raja tiran dengan mengatasnamakan primus inter pares dan wakil Tuhan di bumi mereka berkuasa sewenang-wenang dan menindas rakyat. Mengapa perlu adanya konstitusi dalam kehidupan bernegara? Nah, jadi konstitusi negara di satu sisi dimaksudkan untuk membatasi kekuasaan penyelenggaraan negara, dan di sisi lain untuk menjamin hak-hak dasar warga negara. Konstitusi juga diperlukan untuk membagi kekuasaan dalam negara. Pandangan ini didasarkan pada fungsi konstitusi yang salah satu di antaranya adalah membagi kekuasaan dalam negara. Kusnardi dan Ibrahim 1988. Seorang ahli konstitusi berkebangsaan Jepang, Naoki Kobayashi, mengemukakan bahwa Undang-Undang Dasar membatasi dan mengendalikan kekuasaan politik untuk menjamin hak-hak rakyat. Melalui fungsi ini, Undang-Undang Dasar dapat memberi sumbangan kepada perkembangan dan pembinaan tatanan politik yang demokratis, menurut Rianto 2009. Materi muatan konstitusi menurut para ahli. Yang pertama menurut J.G. Steinbeck, yaitu adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warga negara. Kemudian ditetapkannya susunan ketatanegaraan yang bersifat fundamental dan adanya pembagian dan pembatasan tugas kenegaraan yang juga bersifat fundamental. Yang kedua menurut K.C. Ware, struktur umum negara seperti pengaturan kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, dan kekuasaan yudisial. Kemudian hubungan dalam garis besar antara kekuasaan-kekuasaan tersebut satu sama lain, dan hubungan antara kekuasaan-kekuasaan tersebut dengan rakyat atau warga negara. Menurut A.H. Sturken, hasil perjuangan politik bangsa di waktu yang lampau, tingkat tinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa, pandangan tokoh-tokoh bangsa yang hendak diwujudkan, baik untuk waktu sekarang maupun untuk masa yang akan datang, dan suatu keinginan dengan mana perkembangan kehidupan ketatanegaraan bangsa hendak dipimpin. Menurut Phillips, Holt, dan Jackson, suatu bentuk aturan, adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan yang menentukan susunan dan kekuasaan organ-organ negara,
yang mengatur hubungan-hubungan di antara berbagai organ negara itu satu sama lain, serta hubungan organ-organ negara itu dengan warga negara. Menurut Miriam Budiarjo 2003, organisasi negara, misalnya pembagian kekuasaan antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, dan hak-hak asasi manusia, prosedur mengubah undang-undang dasar, dan ada kalanya memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari undang-undang dasar. Hal-hal yang dimuat dalam konstitusi atau undang-undang dasar yaitu organisasi negara, misalnya pembagian kekuasaan antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kemudian hak-hak asasi manusia, prosedur mengubah undang-undang dasar. Kemudian ada kalanya memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari undang-undang dasar dan membuat cita-cita rakyat dan asas-asas ideologi negara. Konstitusi dalam arti sempit. Jadi konstitusi dalam arti sempit yaitu merupakan suatu dokumen atau seperangkat dokumen yang berisi aturan-aturan dasar untuk menyelenggarakan negara. Kemudian konstitusi dalam arti luas yaitu merupakan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang menentukan bagaimana lembaga negara dibentuk dan dijalankan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.